Oke, jadi bayangin deh, Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai macam suku, budaya, dan sumber daya alam yang melimpah. Tapi gimana caranya supaya kita bisa menyatukan semua ini? Nah, jawabannya adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia tentang negara kita yang luas dan beragam ini. Wawasan Nusantara punya sejarah penting, seperti Deklarasi Juanda tahun 1957 yang bilang kalau laut kita itu bukan sebagai pembatas, tapi sebagai penghubung antar pulau-pulau. Keren kan? Terus juga jangan lupa kita punya yang namanya zona ekonomi eksklusif yang memberi kita hak untuk mengelola laut hingga 200 mil dari pantai. Intinya, wawasan ini penting banget buat menjaga keutuhan wilayah kita. Laut adalah masa depan kita. 73% dari para wilayah NKRI adalah laut. Kita harus bisa memanfaatkan secara bijak. Perikanan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Sektor ini menyumbang 26 miliar US dollar terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia. Membuka lebih dari 7 juta lapangan pekerjaan, menyediakan lebih dari 50% kebutuhan protein hewani nasional. Tapi nggak cuma soal wilayah, Indonesia juga mempunyai berbagai paham kekuasaan yang mempengaruhi cara pemerintah kita berjalan. Tentu saja ada demokrasi, tapi di dalamnya juga ada tantangan seperti korupsi dan politik uang. Kita juga masih bisa melihat sedikit pengaruh militerisme dan patrimonialisme di beberapa aspek pemerintahan. Nah, yang gak kalah penting, kita juga harus paham tentang geopolitik. Indonesia ini ada terletak pada di posisi strategis, di antaranya 2 benua dan 2 samudra, yang bikin kita pusat perdagangan internasional. Tapi ini juga berarti kita harus pinter-pinter memainkan peran di kancah global, biar kita nggak jadi penonton, melainkan pemain utama. Bangsa Indonesia telah mengembangkan pandangan geopolitik yang bersumber pada nilai-nilai kesejarahan sejak era prakolonialisme hingga era kemerdekaan RI. Pandangan yang bersumber pada kesamaan pengalaman pahit sejarah pada akhirnya menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik. Tumbuh kembangnya atau berkurangnya ruang hidup bangsa juga dipengaruhi oleh pandangan geopolitik yang diyakini oleh entitas suatu bangsa. Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam pidato peresmian Lemhanas RI tanggal 2 Mei 1965. Dinamika geopolitik kontemporer kini banyak diwarnai persaingan dan kerjasama antar bangsa yang dipengaruhi kebijakan-kebijakan nasional masing-masing negara, baik di bidang politik, ekonomi, maupun militer. Oleh karena itu, Indonesia harus cerdas dan bijak dalam menyikapi dinamika geopolitik yang berkembang dewasa ini. Kesimpulannya, dengan memahami wawasan Nusantara, dinamika kekuasaan, dan posisi geopolitik, kita bisa bikin menjadi Indonesia lebih kuat, lebih bersatu, dan siap menghadapi tantangan masa depan.